Ngopi, ngobrol pintar bareng Om Bay. Selamat pagi Mandiri Arya Magelang, welcome to podcast Ngopi, ngobrol pintar bareng Om Bay. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa 01-nya Arya Magelang. Yuk kita sapa Pak Pi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Om Bay. Pagi Pak. Ada apa nih? Saya diundang ke sini. Ini kita mau kepo-kepo sedikit nih Pak terkait Arya Magelang sama terkait Pak Pi juga nih Pak. Siap. Nah, kabarnya sehat kan Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu Pak ya. Nah, ini Pak, Arya Magelang ini kan baru melewati tahun 2022 Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Pi nih Pak, di tahun kemarin pasti Mandirian Magelang pada kepo nih. Nah, 2022 tuh kita seperti apa sih Pak pencapaiannya di 2022 kemarin Pak, khususnya Arya Magelang Pak. Oke. Kita pengen kepo nih Pak. Siap. Iya. Jadi buat teman-teman semua Mandirian Arya Magelang yang saya banggakan ya, Mandirian tangguh semua. Pertama saya ucapkan selamat tahun baru memasuki tahun 2023 ya. Kita sudah di bulan pertama ini, nggak kerasa setahun ternyata cepat loh Mbak ya. Dan selama 2022 saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kontribusi dari Mandirian Arya Magelang sudah bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas di 12 bulan kemarin sehingga kita bisa mencapai hasil yang lumayan optimal gitu ya. Sebab secara pertumbuhan kita juga growth-nya lumayan signifikan di region 7 gitu ya. Dan secara tumbuh dari posisi tahun lalu alias year on year kita trennya positif. Baik dari sisi dana khususnya kasa, giro tabungan, lalu dari kredit retail, seluruhnya juga tumbuh gitu. Jadi semua ini memang berkat support dari seluruh Mandirian Arya Magelang yang pastinya sudah luar biasa. Dan ingat teman-teman ya, tolong jaga momentum supaya yang sudah tumbuh baik ini kita tingkatkan lagi di 2023 ini. Oke, gitu. Berarti dari segi kasa, dana, leading indikator, kredit pun tumbuh semua Pak ya, growth-nya positif semua. Syukurnya trennya luar biasa berkat semuanya. Teman-teman Mandirian semua, kinerja kita di 2022 sangat-sangat luar biasa untuk pertumbuhannya dari segi manapun itu. Nah, ini Pak, kalau untuk di 2023 ini Pak, harapannya Pak Pi atau resolusinya di 2023 seperti apa nih Pak? Tadi kita pasti pengen tahu dong, ini kan baru bulan Januari nih Pak, pasti wah kita ke 12 bulan ke depan mau ngapain sih? Nah, resolusinya apa sih gitu Pak? Terima kasih Om Bay. Jadi resolusi di Arya Magelang pastinya yang sudah dijadikan pencapaian di tahun lalu itu adalah menjadi standar minimal, standar terendah untuk bisa tumbuh. Jadi sekarang trennya nggak bicara angka yang warna dari warna merah kuning hijau, udah kita move on dari angka yang berdasarkan warna, kita sudah mulai pelan-pelan tinggalkan. Sekarang fokusnya dari sisi pertumbuhan. Growth-nya berarti Pak ya? Growth-nya. Jadi misalkan di Januari ini kita sama-sama cek dengan tim di unit kerja atau di cabang, apakah nanti angka di 31 Januari nanti nih akhir bulan, apakah bisa tumbuh positif dibandingkan di 31 Desember. Dari semua, dari giro tabungan, semua segmen kredit retail, dan NPL juga turun pastinya ya. Jadi perbaikan Pak. Kita jalannya selaras antara kualitas, kan kita punya gestur agresif namun tetap prudent. Satu gestur agile gitu, Pak ya. Jadi memang dari gestur itu kita jaga bisnis supaya tetap sehat. Kan Mandirian tumbuh sehat, bisnisnya juga sehat. Jadi semuanya sehat di 2023 ini. Untuk resolusinya kita harus tumbuh sehat gitu Pak ya di 2023. Oke. Nah ini Pak, kalau untuk Pak Pi sendiri ini kan Mandirian pasti belum pada tahu nih ya, Pak Pi ini adalah area head termuda di Region 7 sekarang nih, ini area head termuda nih Pak. Nah kita di Mandirian tuh kepo Pak, gimana sih Pak caranya kok bisa jadi area head termuda, terus kemudian tipsnya apa biar Mandirian semua karirnya pada cemerlang semua nih Pak, jadi nggak pengen mengikuti jejaknya Pak Pi ini seperti apa gitu Pak? Siap. Ya jadi sebenarnya masih bisa tipis-tipis masuk youngster lah ya. Pasti kepala tiga Pak, belum kepala 4 Pak. Belum kepala 4. Belum GCU Pak. Iya. Siap. Jadi tipsnya sebenarnya sederhana ya. Jadi sekarang banyak anak zaman now tuh suka banding-bandingin
dingin sebenarnya. Jadi kayak ada lagu kan Kayak lagunya Pak ya. gitu. Lagi viral itu Pak. Sebenarnya juga yang kita bisa lakukan, yang terkadang dari sekarang banyak yang suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak, membandingkannya kurang fair ya. Jadi bandinginnya nggak apel dengan apel gitu. Apel dengan jeruk misalkan, kan pasti entitasnya berbeda. Kita terkadang sering membandingkan diri kita dengan teman kita dulu satu sekolah, satu kuliah, atau teman kita masuk kerja, teman kita satu angkatan gitu ya. Itu yang sering jadi kita tergoda untuk bandingin sama orang lain. Yang ada kita sibuk lihat kiri kanan. Jadi misalkan dengan analogi nyetir, kita sibuk lihat kiri kanan, nggak fokus sama yang di depan mata gitu. Jadi melajunya kendaraan nggak bisa fokus untuk bisa melihat apa yang ada di depan untuk kita kejar gitu. Jadi yang sederhana adalah kita dari saya pribadi untuk fokus apa yang ada di depan mata, itu yang kita kerjakan sebaik mungkin, dan juga hindarin rasa menyesal gitu, karena biasanya kan rasa sesal itu datangnya belakangan. Kalau di awal pendaftaran, kalau di akhir sesal itu terkadang kita suka nyesal, aduh harusnya kemarin saya ngelakuin ini, harusnya tadi saya ngelakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi saya sendiri berharap juga teman-teman Mandirian bisa best effort setiap hari konsisten gitu ya. Jadi saya titip buat teman-teman se-area untuk jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Istilahnya bahasa Londonya be the best version of yourself gitu. Jadi tidak usah membandingkan dengan orang lain. Saya melihat teman-teman masing-masing di Mandirian Area Magelang ini jadi versi terbaiknya Om Bayu, jadi versi terbaiknya masing-masing individu. Jadi kalau semuanya udah terbaik, otomatis nanti outputnya, hasilnya buat unit kerja juga akan ngikut jadi yang terbaik juga. Jadi fokus yang di depan mata, tetap rendah hati, banyak berdoa juga. Jadi bisa paralel nih antara kita kerja dengan ibadah atau doa ya. Dan pastinya restu keluarga, teman-teman, dan saya sendiri punya motivasi tambahan untuk bisa membantu orang selagi saya bisa gitu. Jadi sifatnya ada peribahasa Jawa itu kan, urip iku urup. Ada Pak. Jadi hidup itu, urup itu kan menjadi terang. Jadi kita dihadirkan dimanapun kita berada, di lingkungan rumah atau di kantor, di apapun yang kita hadapin, kita harus bisa menjadi terang. Terang itu kan memberi manfaat buat di sekeliling sekitar kita. Jadi diharapkan dengan adanya terang itu kita bisa jadi berkat, bisa benar-benar orang lain bisa terbantu dengan adanya kita. Itu yang sebenarnya salah satu purpose atau tujuan kita, saya pribadi, untuk bekerja, untuk sehari-hari itu untuk memberi manfaat, dan nanti secara tidak langsung maupun langsung alam semesta juga akan berbalik ke kita gitu. Jadi bukan di awal untuk pamrih, enggak, tapi ya selagi bisa kenapa nggak membantu orang selagi mampu. Jadi ya dengan filosofi itu ya banyak yang turut mensupport, mendoakan. Jadi energi positif tuh selalu bisa keluar. Alam semesta mendukung gitu Pak ya. Iya, pada ujungnya seperti itu. Itu secara singkatnya gitu Mbak. Nah ini Pak, berarti ini kan masih ya umur masih youngster lah Pak ya. Iya, tipis-tipis lah ya. Pencapaian terbesar Pak selama di Mandiri ini Pak, dari Pak Abi nih, selama Bapak bekerja berkarir di Mandiri ini Pak, pencapaian terbesarnya apa nih Pak? Oke, baik. Pencapaian terbesar sebenarnya kalau dari saya pribadi, jika ada sebagai leader, adalah leader create leaders. Jadi kalau misalkan dari tim yang saya pimpin ada yang bisa promote, sebagai contoh sederhana, misalkan di cabangnya Om Bay ada yang dari pegawai dasar atau pegawai kriya, dari kriya bisa lanjut ke PKWT gitu. Itu juga sebenarnya pencapaian juga gitu, karena sebagai kepala unit bisa mendorong timnya untuk naik jenjang yang lebih baik, lebih tinggi. Atau dari PKWT bisa jadi pegawai tetap, lalu dari pegawai tetap bisa ke P3K atau bisa ke officer. Dari officer tim saya ada yang bisa naik
naik ke manajer gitu, minimal naik grade atau bisa dapat promosi di kesempatan yang berbeda gitu, atau dari kepala cabang bisa saya bantu untuk naik, diberikan amanah ke cabang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya sebagai leader itu fungsinya selain dari business owner dari sisi bisnis, tapi juga dari people development. Nah, jadi kalau saya pribadi, pencapaian saya salah satu yang terbesar itu adalah pada saat saya bisa mengembangkan tim. Tim saya bisa nambah kapabilitas, nambah skillnya lebih dalam, dan bisa dijual secara positif untuk menempati posisi yang lebih baik dengan grade yang lebih tinggi. Itu buat saya bisa meng-create leader-leader baru. Itu yang membuat saya kepuasan pribadi yang sangat berharga, nggak bisa dibeli pakai materi. Itu karena bisa mensupport teman-teman yang selama ini sudah juga berkontribusi positif untuk bisa diberikan amanah yang lebih baik. Itu dari sisi people development. Lalu kalau dari sisi bisnis, pastinya dari manajemen memberikan angka-angka yang luar biasa dari berbagai produk, berbagai segmen. Itu menjadi challenge bagaimana bisa menjawab tantangan itu dengan tim. Dan ya puji syukurnya saat saya di 2021 saya sempat dapat kesempatan untuk meraih Mandiri Excellent Award di Mandiri Best Employee. MEA berarti Pak ya. MEA ini pialanya yang di sini. Wah, banyak sekali Pak ya. Ini yang depan. Kalau yang lain dari area Magelang. Jadi saat 2021 dapat kesempatan seperti itu saat era pandemi ya. Jadi dapat diberikan amanah dengan berbagai tes, interview dan juga presentasi, bisa ada wadah untuk memang ternyata saya bisa, dan saya yakin jika saya bisa, teman-teman Mandirian se-area Magelang juga pasti punya peluang yang sama gitu. Tinggal bagaimana teman-teman bisa konsisten, bisa terus belajar, mengosongkan gelas untuk bisa selalu diisi apapun itu, soft skill ataupun yang lainnya. Oke Pak. Boleh dong nanya-nanya? Wah, boleh Pak. Nah, kalau Om Bay resolusi 2023 apa nih? Waduh. Kalau saya Pak ya, resolusi 2023 resolusinya adalah menjadi lebih baik daripada tahun lalu Pak. Dari segi karir, keluarga, bukan nambah istri loh Pak ya, di keluarga. Gak ada yang nanya nambah istri loh. Itu terus sama sih Pak, sebenarnya prinsip saya juga, saya tuh pengen mengembangkan tim saya juga sih Pak. Jadi bisa membuat tim saya itu tumbuh dan berkembang lebih baik lagi Pak. Yang tadi sama Bapak sampaikan, yang awalnya kria ke pegawai tetap bisa ke SDP, ataupun yang mungkin dia memang jalurnya jalur TAD, yang awalnya memang dia hanya SGP, terus kemudian tuh dia masih junior aja selama 5-4 tahun ke depan, 5-4 tahun bekerja, dia bisa naik jadi ke senior, ke eksekutif seperti itu Pak. Amin. Resolusi saya lebih baik daripada tahun lalu Pak. Jadi resolusi hidup saya itu tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nanti tahun depan lagi lebih baik daripada tahun ini. Kalau saya Pak ya, semangatnya seperti itu Pak. Nah ini Pak, ngomong-ngomong semangat nih Pak, di 2023 ini Pak, dengar-dengar kan kemarin ada 3 semangat baru nih Pak. Jadi 2023 tahun baru, semangatnya baru lagi. Nah ini Mandirian Area Magelang bisa didengarkan 3 semangat baru Area Magelang nih dari Pak Api sendiri langsung. Gimana Pak? Singkat aja teman-teman ya. Jadi di tahun baru ini saya bukan menciptakan ya, lebih menambah semangat teman-teman yang kemarin sudah bagus, semangatnya udah ada satu. Kita perlu improve lagi gitu ya. Pasti pertama saya titip ke semuanya semangat anti nihil. Jadi makanya ada program Super Heroes, ada program juga Heroes dan untuk kartu truf ya bagi kepala unit itu untuk memastikan unit kerja atau cabangnya anti nihil. Di setiap tanggal 10 tuh anti nihil dulu, pencairan, approve, go live ya, isu seperti itu. Tapi ternyata anti nihil aja nggak cukup. Tambah lagi berarti Pak. Ada lagi yang kedua, semangatnya semangat growth atau semangat bertumbuh tadi. Jadi diharapkan dari bulan ke bulan ada pertumbuhan dari sisi dana, giro tabungan maupun setiap segmen di kredit retail harus tumbuh dari posisi bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, gitu. Jadi pertama semangat anti nihil, kedua semangat growth, dan yang ketiga saya titip lagi, kita pastinya banyak challenge ya dari manajemen tadi, dari apapun itu berbagai produk atau segmen, dan kita harus menjawabnya dengan solutif, harus jadi bagian dari solusi.
Solusi, Pak, ya. Nah, solusi itu yang kita perlu teamwork dari setiap unit kerja, sehingga semangat ketiga adalah semangat menjadi bagian dari solusi. Oke. Gitu. Jadi nggak sekedar kita di cabang operasional biasa, tapi kita juga mensupport manajemen dan pastinya unit kerja supaya bisa ayo jadi bagian dari solusi bareng-bareng. Jadi teamworknya harus jalan, ada aliansi atau kolaborasinya juga. Gitu Om Bay, 3 semangatnya. Berarti 3 semangat untuk Mandirian di 2023 adalah semangat anti nihil, semangat growth atau tumbuh, dan semangat menjadi bagian dari solusi bukan masalah. Itu Pak ya di 2023 Pak. Amin. Nah ini Pak, kalau 2023 kan kita baru Januari nih Pak. Ya. Bulan depan kan bulannya 3355 nih Pak. Aduh. Nah untuk penilaian kita Pak di tahun 2022 boleh di-spill nggak sih Pak? Lalu ada tamu kan? Ada tamu ya. Iya, gimana bro? Ya, Papi. Oh, bye. Iya. Apa ini? Tapi mohon maaf, ini untuk bahan penilaian besok. Iya, gimana? Ya. Tanda tangan ya Pak, ini dari Pak Rangga urgent Iya. soalnya. Itu kok orang kayak gini ya? Di luar aja boleh ya? Ini lagi syuting loh. Ini penting Pak. Yaudah, di luar aja Pak, tanda tangannya Pak. Pak, katanya kan pesan makan. Bentar, ini yang lebih urgent soalnya. Oh, tapi Ya, tanda tangannya bentar ya. Pak. Baik, benar ya, Bye. Habis, bentar ya. Ya wis. Loh, kok sepi sih? Katanya mau pesan makan. Yaudah deh, aku banyak sini yang ada dulu. Jangan lupa jentilnya Papi ya. DPK tumbuh sustain. KPR 6 miliar sebulan. Apresiasi misi sebanyak-banyaknya. SME booking. Mikro tumbuh sehat. KKB gaspol go live. Aksa ijo royo. Yaudah deh. Thousands of tears later. Loh, kok sepi banget sih? Jam berapa sih ini kok masih sepi ya? Kak Dit, katanya kita mau podcast. Iya nih, tapi masih sepi. Duh, Om Bay mana sih? Yaudah deh, kita makan dulu aja ya. Boleh Kak. Ini ada 2 nih, dan oh iya. Oke. Apa kita telepon dulu ya Kak? Boleh, biar cepet nih. Biar cepet aja ya. Loh, siapa tuh? Wah, Iya. katanya mau podcast kok. Om Baynya mana ya? Iya nih, duduk dulu aja sih. Kita masih nunggu, duduk dulu sih. Ayo. Duduk dulu. Om Bay lama deh. Lama banget dia. Iya. Gimana sih? Dari Kebumen jam berapa sih? 3 jam sebelumnya. Jauh. Kan berapa ya? Nah, ini dia. Ayo duduk aja. Mana sih Om? Jadi ini aja. Jadi narasumber aja deh. Bukannya Daripada ini jadwalnya saya interview Pak Petrus. karena udah terlambat Iya. kita kudeta aja kan nih. Sorry Om Oke. Bay, kali ini kita kudeta dulu soalnya Om udah telat. Bener nggak? Iya. Kan jam Indonesia kan jam karet. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi Tepat waktu kan kita disiplin banget. Terus Om Ben suruh ngapain ya? Sorry Om Bay, kali Iya. ini Om Bay dihukum kan udah telat. Oke. Jadi Om Bay harus jadi narasumber, oke? Oke. Setuju ya semuanya ya? Oke, oke, Setuju ya oke. kan sih? Terusnya kan jauh-jauh dari Kebumen. Iya, ya betul, kan, betul Mas? banget. Ya. BTW pada haus loh. Dari Kebumen sama Oh. Kuta Arjo ya? Iya, pada Minum dulu pada deh haus. sis. Minum dulu Om Ben. Boleh diminum. Apa ya? Ini kita sambil Iya, nyanyi. iya, kita minum dulu ya. Jadi es kopi. Nah, agak pahit-pahit gimana ya? Pakai hatinya. Iya, jadi kalau dari narasumber tuh grogi juga ya. Gimana? Nah, ini dia pada pakai kaos vintage semua ya? Oh iya. Keren banget ya. Oke, dan ini spesial juga nih. Oke. Ada sis Mercy di sini karena kita mau bahas LIFIN Petik. Livin. Sis dia tahu nggak? Kalau Apa-apa? cabangnya Sisilia sama Om Bay itu jadi juara Livin loh. Oh, sering kira. Dia tahu kemana? Keren banget. Makanya kita undang ke sini. Berarti pas dong ya ngomongin Iya, kalian iya, jadi pas narasumber. banget. Oke, pas banget. Oke, sis Dia dulu deh yang nanya deh. Boleh. Ini kita langsung aja ya.
kita mau ngomong-ngomong soal Livin nih kakak. Oke. Pilihan ya? Pilihan? Ya lumayan ini juga ada gini-gini. Bukan ya? Nah, tenang. Iya, iya. Oke. Livin. Kayaknya nih kalau kita ngobrolin soal Livin semua pasti sering denger Livin, apalagi kita mandirian. Dan di luar mandirian juga sering dengar, benar kan ya? Iya, pasti setiap hari lah. Sebagai juara-juaranya nih. Wah. Wes, aku berat. Tante Dini berat. Iya. Dia kalau ngomong berat-berat semua Tante Dini. Iya. Semua produk dia berat, kecuali berat badannya. Enggak kan? Ini udah melayang-layang. Nah, oke. Gimana? Ngomong-ngomong, menurut Om Bay sama Sis Lia, Livin tuh apa sih? Dan kenapa sih kok Mandi tuh concern banget gitu ya soal Livin? Terus dari perspektif cabang tuh ngomong-ngomong Livin tuh seperti apa sih? Boleh, silakan dulu. Siapa dulu nih? Atau harus sweet dulu? Siapa yang Yang jauh, yang paling jauh. Ayo, atau yang dikeluarkan? Semuanya di sini saya sama. Beda semua. Boleh Sis Lia? Jadi Livin itu adalah super aplikasinya Bank Mandiri, di mana dengan menggunakan Livin, ini nasabah akan bisa bertransaksi ya, bisa bertransaksinya nggak hanya transaksi keuangan aja, Iya. tapi juga bisa pembukaan rekening deposito, tabungan, bisa kemudian juga selain mudah, aman, cepat, juga kapan aja digunakan bisa 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu. Jadi keren banget lah Livin ini. Iya. PDD gitu ya. Kalau sekarang LWOW ya. Benar. Ya, sama inilah apa kayak tagline-nya Bank Mandiri tahun ini lah ya. Apa? Digital dan kekinian. Wah. Anak-anak gaul udah di kekinian Iya. semua gitu. Iya. Kan? Iya, jadi kan kayak apa ya, Livin itu kita bisa punya cabang sendiri gitu. Cabang pembantu lah cabang digital kita. Bank digital kan lagi eranya. Betul. Sekarang kan zaman digital lah. Jadi kita digital dan kekinian. Oke. Penting banget pokoknya Livin. digital dan kekinian ya. Ya, super. Catat ya, Digital dan dari kekinian. Kekinian. Ya. Oke. Oke. Tapi kan udah keren banget kayak gitu. Oke. Terus pencapaiannya juga keren banget ya. Nah, untuk 20 cabang yang lain di area Magelang nih, Oh, tips-tipsnya apa sih? Sampai bisa year to date-nya hijau terus gitu. gitu ya. Si dulu deh, siapa Dan- dulu? Om Bay dulu lah. Om Bay dulu ya. Om Bay dulu. Oke. Nanti dicontek nih sama kacang-kacang. Ya. Ah. Ya kita kan harus berbagi tips juga kan ya. Kalau Iya. di tempat saya ya, Iya. Om Bay ya, di tempat Om Bay di Om Bay itu Kota. hidupnya di mana sih? Jangan sebut aja. Belok kanan sebelum perempatan Iya, ya. pokoknya belok kanan sebelum perempatan dan di situ ada jembatan turun ke bawah ya, tuh, di situ. Om Bay kode ya mau SK di sana. Iya. Oh iya, wah ini berat. Nah, balik. Kalau tipsnya ya, kalau di cabang Om Bay di Kota Ya. Kecil, sebenarnya itu kita memang kan kita Livin itu jadi bagian tiap hari bahwa kita harus cari Livin dan Livin. Dan diutamakan sebenarnya adalah memang yang siap cabang punya, walaupun dia existing ataupun YouTube Bank. Lebih baik YouTube Bank sih. Nah, kalau tipsnya dari Om Bay itu di tahun 2022 ada business case. Business case-nya adalah kebetulan ada perusahaan payroll. Nah, di perusahaan payroll itu kan YouTube Bank semua, banyak dong YouTube Bank. Nah, otomatis Om Bay kemarin dapat akuisisi itu sekitar 1.600 rekening payroll. Nah, iya, langsung nendang kan. Jadi kita carinya yang tendangan-tendangan gede gitu Iya, ya. cuma nendang itu Iya. Bang. Gitu kan. Nah, itu tipsnya Om Bay di situ. Jadi Om Bay di Kutoarjo itu nyari perusahaan-perusahaan payroll. Itu yang payroll yang paling besar kemarin Om Bay dapat di September 2022. Jadi langsung dari September ke Desember itu target year to date-nya langsung otomatis tertutup gitu. Nah, kemudian juga ada payroll-payroll yang lain semacam kayak payroll BPR itu lumayan lah, ada 60-70 karyawan. Sama Om Bay juga ada yang namanya agen Livin. Oh, keren itu. Ini ya. Masih hits juga Masih nih hits, agen Livin ya. Agen Livin. Jadi kemarin sih kita mencoba untuk di perusahaan payroll tadi kan ada suppliernya. Nah, itu kita jadi salah satu PIC di suppliernya itu kita jadikan agen Livin gitu, untuk buka rekening juga. Selain rekening payroll ada juga rekening dari suppliernya. Itu sih yang jadi Kutoarjo itu nendang untuk di tahun kemarin untuk Livinnya. Itu tips dari Om Bay di Kutoarjo, cari perusahaan payroll. Gitu ya. Kan beda-beda tiap cabang kan ya. Kalau dari Sis Lia, nih. Hampir sama sih ya sama Om Bay kan. Kita memang pendekatan juga dengan perusahaan-perusahaan payroll, semua harus diakuisisi Livinnya. Kemudian juga kita pastiin yang all team cabang itu semuanya gerak untuk akuisisi Livin. All team semuanya cabang gerak, nggak hanya di teller, CS, security, SGK, SGP, bahkan tim
cleaning service pun kita juga Wih. ya semuanya adalah gerak Gerak ya, gerak dan ya, juga semuanya. kita pastiin juga semuanya adalah paham untuk registrasi livinnya. Mereka juga harus paham kan gitu ya. Nah setelah nanti semua all team paham, gerak semua, dan juga kita share untuk breakdown targetnya per Oke. ya. Awal tahun kita udah Itu. bikin lagi. Ngomong-ngomong target itu apa? Makanan apa ya? Enak itu rasanya. Iya. Manis-manis Pokoknya pahit gitu. tanpa target hidup kita nggak asik. Iya, betul. Iya. Berarti dari jalur selatan seperti itu ya? Iya. Ya kan, jalur selatan Kita kan semua dari ya? selatan, jalur pantai selatan. Iya, Pansel ya? Iya, Pansel. Terus kan tadi banyak nih strateginya nih teman-teman. Cuma kan strategi nggak akan, maksudnya nggak akan terrealisasi kalau kita nggak pakai monitoring. Nah, Kita pengen itu ya. tahu juga nih, kan tadi Kak Nosi sama teman-teman semua nih pengen tahu gimana sih cara monitoringnya. Ya teman-teman di Jabang juga bisa kita tuntun nih. Gitu kan. Iya. Nata nuntunnya gitu loh? Iya betul. Boleh, mungkin Omba lagi. Ya Omba kan bawa guguman jadi pertama. Kayaknya punya ini ya, dendam pribadi ya? Tante dia itu punya dendam pribadi yang baik, makanya seperti itulah. Ya, kalau untuk monitoring ya, monitoringnya sebenarnya ini sih, tanda di kami di Kutoarjo ada laporan perolehan living. Sama sih, dia kan tadi disampaikan Cecilia juga ada laporan ada target dari SDP-nya, SKK-nya, CS, teller, proner, bahkan security ataupun orang bakti kan mencari living. Nah, di kami laporannya itu kita bikin laporan bentuk Excel tapi dibuat JPG picture itu, terus di sehari itu 3 kali. Kayak makan obat ya. Iya. Obat. Cuma Iya. hanya laporan saja. Jadi laporannya maksudnya gini, kenapa kita harus sehari 3 kali? Yang pertama adalah pagi jam 10, siang jam 1, sama sore jam 4. Nah, di 3 jam itu kenapa? Maksudnya gini, monitoringnya adalah, oh teman-teman nge-share nih, saya udah closing living atas nama si A, si AF-nya ini, atau kan nomor rekening lah. Nah, kalau jam 10 itu kita bisa cek, oh ternyata yang udah diakusar, kita akuisisi di Omba itu ada misal akuisisi 10. Oh ternyata 10 tadi itu yang si AF-nya Omba ada 6. Kita cek dong si AF-nya. Nah, si AF 6 itu berarti otomatis dari 10, 4 gugur. Kita membantu cabang lain juga sebenarnya. Cuma nanti siang hari sama dimonitoring lagi, oh yang sudah di teman-teman akuisisi itu masuk si AF cabang Kutoarjo enggak gitu. Jadi memang kita kalau di Kutoarjo ada kayak minum obat tadi 3 kali sehari, jam 10, jam 1 sama jam 4. Ini monitoring minum obat gitu ya. Iya. Sebenarnya ya, daripada masukin ini kan? Iya, daripada masuk klinik anti nihil. Makanya kasih obatnya dulu. Dikasih suntikan dulu ya. Kasih obat dulu. Betul. Sangat Itu di tempat Om keren, Betan keren, tadi. keren. Dari Cecilia idem sih ya sama Ombe. Monitoringnya iya pakai 3 sama. kali sehari juga nih Pak. Iya sama. Sama juga ya sebenarnya ya. Pagi, pertengahan hari, sama akhir hari. Ya, itu kan. Jadi juga kita bikin ada grup living-nya. Khusus kita memang di Kebumen kita bikin grup khusus living. Kemudian nanti dari situ untuk monitoringnya per individu. Banyak banget ya Cecilia kalau di sana ya. Wih, Kak masih mau jalan-jalan di sana? Pernah ikut Ombay yang berhektar-hektar itu. Iya, benar. Kita menjelajah untuk living-nya. Oke, Keren ya. ya. Oke, ini masih haus lagi nggak? Lumayan sih. Ini masih boleh kok diminum. Saya minum dulu ya. Kita minum lagi, kita minum lagi. Soalnya ternyata jadi narasumber itu lebih haus daripada jadi interviewer. Iya kan? Oh, haus semuanya ya. Boleh loh dihabisin. Jauh kan Kutoarjo? Iya. Sebelum lebih jauh lagi ya. Iya. Sebelum Tante Di nanti mengakhiri pertanyaan terakhir loh ini. Nah, belum sih ini. Masih Gitu ya, gimana? masih banyak ya. Baru Oke, terlalu oke. pagi ya. Tapi enak kan jadi narasumber sekali ya. Ya sebenarnya lebih enak ini sih daripada menginterview 01 kita kan. Nah. Itu bikin jantung. Gitu ya. Iya, waduh. 01 tuh selalu banget. Iya. Tapi ini kupingnya kayaknya panas ya. Seperti itulah pokoknya. Oke. Ini mau tanya lagi sih. Iya. Tadi itu juga penasaran. Kadang kan kita di Jabang itu jualan nggak cuma 1-2 produk ya. Iya. Ada berbagai macam produk yang kita jual. Pasti kadang kan ini ya kita ngeliat ya kasihan nih udah mulai anak buahnya lemah letih lesu tidak bergairah Iya. gitu kan. Lemah lebih musuh. Minum obat ya. 5L. 5L kan. Itu tidak bergairah. Oke. Tidak bergairah ini apa nih? Nah terus
BTW dari Om Bay dan juga Sislia, gimana sih cara meningkatkan biar teman-teman tetap on fire, gitu kan? Tetap semangat anti nidilnya terus berkobar-kobar. Gimana caranya? Terus ya dulu aja deh. Jangan sampai hidup lah ya. Jangan sampai hidup lah ya. Iya, boleh. Sambil Om Bay mikir maksudnya. Jadi kalau di Kebumen iya sih, biar nggak ini ya, tetap semangatnya terus ada kan ya. Jadi kita biar nggak jenuh juga kan, karena kan memang banyak produk ya yang harus kita jual kan. Jadi kalau di Kebumen sih biasanya kita selingin. Jadi ada acara kayak Jumat Ceria, kita seperti misalkan nanti kita selipin untuk pembahasan diskus mengenai target gitu kan. Misalkan sambil jalan-jalan di alun-alun Wonosobo, di Kebumen. Kayaknya masih ingat Wonosobo. Kode ya, kode lagi, kode gue nih. Tadi nggak salah masakan kan? Kayaknya podcast kali ini banyak kode. Ya, oke. Tapi titip ya kode-kode ini, gitu kan? Jalan-jalan di alun-alun banyak Pak itu panas ya. Oke. Itu kan, atau kadang-kadang kita habis pulang kerja, kita ngobrolinnya itu habis pulang kerja kan, nanti kita kemana gitu sambil ngopi-ngopi gitu kan, kita sharing kayak gitu biar semangat dan dengan tempat yang berbeda, nggak cuma di kantor. Dan juga kita ada sih kalau untuk teman-teman yang misalkan dia penjualan tertinggi, kita ada seperti ribet gitu, misalkan masuk ke link aja kayak gitu. Tambah semangat ya itu kan? Dia kalau link aja cepet ya. Dia kan ini, yang ini kan? Kan kemarin ngomongin cuan ya. Kita jangan kasih waktu banyak sama Mas Bayu. Oke. Ayo Om Bay, Ayo. lanjut Om Bay. Sebenarnya sih idem juga. Ya sama sih. Sebenarnya sama sih. Kita di cabang Kutoarjo Om Bay itu juga sebenarnya sama dengan cabang Kebumen ya. Cuma kita memang ada kalau Om Bay kan kebetulan hobinya nyanyi. Bukan Om Bay-nya yang nyanyi, teman-teman Om Bay di Kutoarjo. Nggak bisa. Bukan ke pantai Om Bay. Pantai kedua. Jadi Pantai buat nyanyi. oh jelas. Nah kan kita ada acara happy hour. Happy hour-nya cabang Kutoarjo itu adalah karaoke. Nah, itu biar teman-teman semangat. Sebenarnya kan karena emang kalau misalnya di tiap cabang hobinya beda-beda. Tadi di Kebumen ada Sislia kan Jumat Ceria, makan bareng, jalan-jalan. Happy-nya lebih ke sehat saya. Kalau ini nggak sehat. Sehat, kalau suara sehat. Sehat ya, obat. Kalau di Kutoarjo tadi kita itu lebih ke happy hour-nya bernyanyi. Kan jadi Latihan vokal. Cek vokal. Tapi Menyalurkan hobi. menggunakan hobinya dengan cara bernyanyi karena kebetulan di tempat Om Bay, Tante Di dan Kak Nosi itu penyanyi semua. Mantan Mandiri Idol di Kode lagi area kita. Lagra itu di Kutoarjo semua. mungkin boleh nih kapan-kapan Om Bay spesial ya. Ya, oke. Waduh. Februari ya, catat Februari podcastnya nyanyi aja. Oke. Satu album. Bahaya. Oke. Itu sih, jadi di tempat Om Bay untuk semangat lagi menyalurkan hobi sih. Dengan cara happy hour. Keren banget ya, itu benar-benar insight buat kita semuanya. Dan keren banget, nantinya siapa tahu nih 2023 seluruh cabang di area Magelang jadi juara Livin nasional. Iya, ya. Amin, paling amin. Amin. Produknya Kak Nosi ya, amin banget. Nah, ini nih pertanyaan penting juga. Ini the last question ya. Ini sebagai hukuman saya lemparkan buat Om Bay. Oke. Tolong jangan susah-susah dong. Nah ini gak mau banget, oke? Menurut Om Bay, ya kan, cek. Pas langsung mikir nih. Kenapa sih harus living by mandiri? Ya. Penting banget. Tuh, kenapa ya? Kenapa ya? Jadi gini sih. Follow friend dulu, boleh? Kalau friend yang punya produk dingin. Langsung Langsung datang berisi. Gini sih, kan tadi kalau menurut Om Bay ya, kenapa sih harus living gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau masalah aplikasi finansial kan banyak sebenarnya. Cuma Livin itu kan super app-nya Bank Mandiri, ya kan tadi ya sama Kak Nosi. Ya super app. Jadi setiap orang itu kan pasti punya hobi-hobi tersendiri. Misalnya ada yang hobi main musik, ada yang bikin konten asik, ada yang main
olahraga, bola dan sebagainya. Nah, di hobi-hobi itu kan pasti menjalani kehidupan dia secara cara dia lah seperti itu. Nah, Lifestyle ya. lifestyle-nya dia lah, nah lifestyle-nya dia itu apa? Kan macam-macam tiap orang beda. Nah, di lifestyle itu kan pasti akan butuh transaksi finansial atau aplikasi finansial yang bisa mendukung gaya hidup kita juga, lifestyle juga. Nah, salah satunya Livin itu, Bank Mandiri hadir melalui Livin untuk mensupport lifestyle-nya orang-orang yang ada. Itulah alasannya kenapa harus Mandiri. Jadi Livin itu satu aplikasi segalanya easy. Itu kan tadi. Jadi alasan Om Bay kenapa saya harus Livin. Oke, Support thank you app Om Mandiri. Bay. Ini kalau bikin tagline bisa gini ya? Oh, bisa. Bisa banget ya. Livin satu aplikasi segalanya easy. Aplikasi segalanya isi. Livin, Livin ya. Livin. Livin. Penting banget. Oke. Sis Nosi, ini ngomong-ngomong nih, kita udah di penghujung acara. Selamat nih Om Bay nih jangan selesai. Ya, kan saya banget. Padahal pengen ya semalaman lagi kita bersama gitu Kalau ya. ini itu seru banget. Iya. Nggak ada habisnya. Pengennya sih sampai tahun depan lagi, baru awal 2023 ya. Masih pengen Oke. Om Bay Livin. 11 bulan lagi ya. Tetap ngomongin itu lagi, itu Ya, lagi. semoga tahun depan ya kita lagi sukses. Iya. Dan lebih banyak cabang lagi Iya. ya. Iya. Oke, Tapi kita- dengan cabang yang sama atau cabang yang berbeda nih? Kalau bisa sih 22 cabang ada semua di sini. Rame banget ya Iya kan, 22 cabang ada di sini. Jadi biar rame ya. Iya. Oke. Kak Nosin makin semangat lagi. Iya, saya membara banget nih. Kalau ada semangat Barangkali kan masih udah di sini besok jadi kepala cabang. Oke, thank you banget buat Om Bay dan juga Sis Lia. Udah luar biasa nemenin kita seharian di sini ya. Walaupun telat ya datangnya. Iya. Ya, dikit lah, dikit. Aduh. Oke, nah thank you banget ya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih dan sukses selalu nih Amin. buat Om Bay dan juga Sis Lia. See you juga untuk selanjutnya jadi juara-juara selanjutnya ya. Amin. Oke, amin. Dan nanti saya kembalikan tempatnya ya Om Bay. Kita permisi dulu. Permisi dulu aja Iya. kita. Lagi kualat. Oke semuanya, kita ucapkan terima kasih dan Tante Di sama Sis Nasi pamit undur diri gitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya masih di Ngobrol bareng Om Bay. Ngobrol pintar bareng Om Bay. See ya.